warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakan Hafiz Ramansyah Putra Raihan. NIM saya 2250083. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengenalan input dan output. Input adalah ketika Anda ingin memasukkan username dan password, kemudian dilanjutkan dengan klik tombol login di komputer. Anda membutuhkan hardware tambahan seperti mouse, keyboard, agar Anda bisa mengetikkan username dan password berserta klik tombol loginnya melalui mouse. Output adalah perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output yang dihasilkan bisa berupa tulisan, gambar, suara, video, dan media lainnya. Jika Anda berpikiran perangkat output hanya bisa digunakan pada komputer, faktanya tidak demikian. Perangkat output yang kita bahas bisa cukup luas cakupannya, mencakup perangkat yang bisa tersambung ke komputer, HP, laptop, dan lain sebagainya. Saya Muhammad Arifin Ilhamsyah dengan NIM 2250048 akan melanjutkan materi dari rekan saya, Rakan Hafiz, yaitu contoh input dan output. Yang pertama ada scanner. Scanner merupakan suatu alat perangkat input pada komputer yang dapat mengcopy atau menyalin gambar atau teks kemudian disimpan di memori komputer serta menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital, atau juga bisa berupa dokumen yang mana nantinya akan diimport ke dalam komputer dan ditampilkan melalui monitor dalam bentuk digital. Yang kedua, printer. Printer adalah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media kertas, kain, dan lain sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai perangkat elektronik yang dapat mengubah data digital, teks, atau gambar menjadi bentuk fisik. Printer sendiri mulai ditemukan pada abad 19. Pada mulanya sistem kerja printer masih menggunakan sistem mekanik pada sekitar tahun 1968. Sebuah perusahaan elektronik di Jepang, Epson, memperkenalkan printer yang bekerja secara elektronik. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub, NIM 2250076. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, Muhammad Arifin Ilham. Ini yang selanjutnya, manajemen sistem input dan output. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi input dan output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD, ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input dan output. Yang pertama, buffer, menampung sementara data dari perangkat input dan output. Yang kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input, output sistem supaya lebih efisien, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input output tertentu. Manajemen perangkat masukan atau keluaran merupakan aspek perancang sistem operasi terluas, kompleks karena sangat beragam perangkat dan aplikasinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ayu. Evolusi fungsi perangkat input dan output. Sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan pencanggihan komponen-komponennya yang sangat tampak pada fungsi-fungsi input atau output sebagai berikut. Yang pertama, pemroses mengendalikan perangkat input-output secara langsung masih digunakan sampai saat ini untuk perangkat sederhana yang dikendalikan mikroprosesor sehingga menjadi perangkat berintelijen. Yang kedua, pemroses dilengkapi pengendali input atau output. Pemroses menggunakan input atau output terprogram tanpa interupsi sehingga perlu memperhatikan rincian-rincian spesifik antarmuka perangkat. Yang ketiga, perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Pemroses tidak perlu menghabiskan waktu menggunakan selesainya operasi input-output, memori,
sehingga meningkatkan efisien pemproses. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Rakan Hafiz, yaitu prinsip manajemen perangkat input dan output. Terdapat dua sasaran perancangan input dan output, yaitu yang pertama, efisiensi. Aspek penting karena operasi input-output sering menimbulkan bottleneck. Yang kedua, generalitas, device independence. Manajemen perangkat input-output selain berkaitan dengan simplitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara berseragam, baik dari proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi input-output. Software diorganisasikan berlapis. Lapisan bawah berurusan menyembunyikan kerumitan perangkat keras untuk lapisan lebih atas. Lapisan lebih atas berurusan memberi antar muka yang bagus, bersih, nyaman, dan seragam untuk pemakai. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Arifin Ilham tentang definisi persyaratan kontrol input dan output. Sebuah sistem kontrol input dan output bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol input dan output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Tugas dari sistem kontrol input dan output: yang pertama, memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan bagi aliran data antara lain memori dan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga, mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Yang keempat, menyiapkan berkas penggunaan input dan output telah selesai. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Ayub, peralatan input dan output. Input yaitu sejumlah komponen atau alat yang digunakan user untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa contoh alat input antara lain: 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Joystick, 4. Scanner. Peralatan output adalah peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga untuk memindahkan data dari komponen ke perangkat lainnya berdasarkan bentuk outputnya. Unit output terdiri dari 1. Monitor, 2. Printer, 3. Proyektor, 4. Mikrofon. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.